Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Hubungan Paulo Dybala dengan klubnya saat ini, Juventus, dikabarkan sedang merenggang. Di tengah-tengah masalah tersebut, Manchester United dirumorkan tertarik untuk membawanya pergi dari Allianz Stadium. Manchester United melihat celah untuk merekrut Dybala di tengah-tengah simpang siur soal kontraknya. Namun belum diketahui kapan klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut akan bergerak untuk mendapatkannya. Dybala dan Manchester United pernah dikaitkan pada bursa transfer musim panas tahun 2019 lalu. Pada saat itu Dybala dirumorkan akan didepak karena performanya di musim 2018-2019 jauh dari bawah standar. Sayangnya Pirlo menegaskan kalau Paulo Dybala sangat penting untuk timnya meski sedang mengalami penurunan performa. Sudah pasti, pemain juara seperti dia selalu penting buat tim yang kuat, ujar dikutip dari Goal Internasional. Kepercayaan Pirlo terhadap Dybala cukup terlihat pada musim ini. Meskipun baru mencetak 2 gol di semua ajang, namun pengganti Maurizio Sarri itu masih memberi kesempatan tampil sebanyak 10 kali musim ini. Di antara 10 penampilan tersebut, Dybala menggunakan ban kapten Juventus sebanyak 2 kali. Tepatnya saat mereka bertemu Benevento di Serie A dan saat mengalahkan klub Hungaria Ferencváros dalam laga fase grup Liga Champions. Keyakinan tinggi diusung pemain Manchester United, Marcus Rashford. Walau timnya sempat dihantam banyak badai, tapi ia percaya kalau The Red Devils bisa menutup musim 2020-2021 dengan gelar bergengsi di tangannya. Pada musim kemarin, Manchester United memang diselimuti oleh banyak ketidakberuntungan, tapi berbeda dengan yang sekarang. Kini para pemainnya sangat yakin kalau Manchester United sangat sanggup mengakhiri musim 2020-2021 dengan gelar. Keyakinan tersebut sempat terlontar beberapa kali dari mulut Bruno Fernandes. Sang penyerang Marcus Rashford pun ikut menyumbangkan keyakinan tersebut saat berbincang dengan UTD Podcast. Saya percaya bahwa tim yang kami miliki sekarang mampu untuk memenangkan trofi besar. Saya merasa bahwa kami sudah dekat, namun belum sampai ke sana, ujarnya. Kami hanya perlu melakukan satu tekanan terakhir untuk menjadi sebuah tim yang bisa memenangkan trofi. Dan juga bertarung untuk segalanya, lanjutnya. Manchester United tidak lagi tampil sebagai tim yang inferior kala berhadapan dengan klub-klub besar seperti di musim sebelumnya. Kali ini mereka bisa menantang mereka secara sederajat. Kemenangan penting berhasil diperoleh Manchester United kala menjamu Leeds United di laga lanjutan Premier League Minggu 20 Desember 2020 kemarin. Mereka berhasil menutup pertandingan dengan skor telak 6-2. Kemenangan ini jelas membuat Solskjaer yang sering didera isu pemecatan menjadi riang gembira. Ia melayangkan pujian kepada anak asuhnya dan meyakini kalau Manchester United bisa menang dengan margin skor yang lebih besar. Sudah fantastis sejak menit pertama. Kami punya rencana untuk mengalahkan mereka. Maju ke depan saat menguasai bola dan Scott McTominay mencetak 2 gol dari 3 menit pertama. Kami menemukan cara untuk mengusir mereka. Bayangkan kalau ada 75.000 orang di stadion, ini akan masuk dalam sejarah sebagai salah satu performa hebat melawan Leeds United. Kami harus mendapatkan hak untuk berlari sebanyak mereka. Itu tantangan. Pertandingan bisa saja berakhir dengan skor 12-4. Saya menikmatinya. Hasil ini membuat derajat Manchester United di klasemen menjadi jauh lebih baik. Namun Solskjaer mengakui kalau dirinya tidak begitu tertarik dengan situasi di klasemen. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak peduli dengan posisi timnya sekarang di klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Dia hanya fokus pada peningkatan performa The Red Devils, julukan Man United. Setelah sempat terpuruk pada awal musim ini, Man United mulai menemukan performa terbaiknya lagi. Teranyar, Manchester United berpesta gol saat menjamu Leeds United di Old Trafford Minggu 20 Desember 2020. Kemenangan 6-2 atas Leeds United membawa Man United naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. Man United yang punya satu tabungan pertandingan tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen sementara Liverpool.
Manchester United perlahan-lahan menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi penonton dalam perburuan trofi Liga Inggris musim ini. Meski begitu, Solskjaer belum memikirkan trofi Liga Inggris. Juru taktik asal Norwegia itu lebih fokus pada performa timnya. Bagi Solskjaer, peningkatan performa Man United lebih penting saat ini. Legenda Manchester United Dimitar Berbatov mengatakan setan merah saat ini punya kans besar untuk menerkam dan mengalahkan Liverpool serta Tottenham dalam perburuan gelar juara Premier League musim 2020-2021. Saat ini Liverpool masih dianggap sebagai kandidat terkuat juara Premier League. Mereka disebut akan disaingi oleh Tottenham. Namun Dimitar Berbatov mengatakan Manchester United sekarang ini siap menerkam keduanya dalam persaingan meraih gelar juara musim ini. Sebab mereka bergerak dalam kegelapan dan tak diperhatikan banyak pihak. Semua orang yang terkait dengan klub tentu saja kecewa karena tersingkir dari Liga Champions. Tetapi itu sudah berlalu sekarang dan saat ini segalanya berjalan baik untuk United di Premier League. Jika mereka memenangkan pertandingan lain di tangan mereka, maka mereka akan naik lebih jauh di atas klasemen. Dan menurut pendapat saya, mereka berada dalam posisi yang bagus untuk menyerang puncak dan mengejar gelar. Mereka bersembunyi dalam bayang-bayang saat ini. Orang-orang tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak benar-benar menganggap mereka sebagai penantang gelar, cetusnya. Semua fokus ada pada Liverpool dan Spurs, tapi mungkin akan ada beberapa kejutan di sepanjang jalan dan United akan berjuang untuk posisi teratas itu. Karena ini persaingan yang ketat tahun ini, seru Berbatov. Akan tetapi Dimitar Berbatov menegaskan Manchester United masih memiliki pekerjaan rumah untuk dituntaskan terlebih dahulu. Jika memang ingin dianggap sebagai pesaing Liverpool, ia menyebut MU tak boleh lagi kebobolan lebih dahulu dalam sebuah pertandingan. Sewaktu-waktu Marcus Rashford pernah mengatakan sesuatu yang menggambarkan perasaan cintanya kepada Manchester United. Namun sang mantan pelatih Louis van Gaal mencium aroma mencurigakan di balik kata-katanya. Beberapa waktu yang lalu, Rashford pernah mengungkapkan perasaan setianya kepada The Red Devils. Ia mengaku ingin bertahan di Old Trafford dalam waktu yang lama. Namun Van Gaal mencium aroma yang mencurigakan. Pria berkebangsaan Belanda itu percaya kalau Rashford tidak benar-benar setia kepada Manchester United dan bakalan pindah jika waktunya sudah tepat. Saya mengagumi dia karena sudah mencari orang yang jujur dan murni. Dia datang dari permukiman yang berat. Caranya bertarung untuk anak-anak yang kurang beruntung sangatlah indah, ujar Van Gaal. Saya mendengarkan saat dia berharap bermain untuk United dalam waktu yang sangat panjang. Namun saya mendengar kembali secara cermat. Dan dia tidak pernah berkata bahwa dia tak akan pernah bermain untuk klub lain, lanjutnya. Van Gaal juga memuji perkembangan yang telah dilalui oleh Rashford sejauh ini. Ia mengenang kembali saat melihat sang penyerang untuk pertama kalinya sosok egois yang senang melewati lawan-lawannya. Roy Keane menjadi sosok yang sangat kritis terhadap performa Manchester United. Dia sering melakukan kritik pedas. Lantas saat United menang dan tampil bagus, apa respon sang mantan kapten? Roy Keane berulang kali membuat komentar pedas untuk United, baik secara tim, pemain, maupun untuk Ole Gunnar Solskjaer. Saat United kalah dari Arsenal, Roy Keane pun memberikan reaksi yang sangat keras. Mereka tidak bersinergi dan tidak punya antusiasme dan mereka tidak punya kualitas yang baik. Saat ini membuat saya khawatir, kata Roy Keane November lalu. Lalu, seperti apa reaksi Roy Keane usai United menang atas Leeds United? Saya rasa dalam beberapa bulan terakhir mereka sering dikritik, terutama atas rekor kandangnya. Saya cukup kritis pada 4 bek dan penjaga gawang dan bertanya kemana tim ini akan dibawa, buka Roy Keane. Tapi laga ini mungkin membuktikan bahwa para pengkritik salah. Mungkin saja grup ini bisa melakukannya, sambung pria asal Irlandia Utara. Roy Keane kini cukup optimis dengan masa depan United. Andai Marcus Rashford dan kolega mampu melanjutkan catatan apiknya di kandang, maka mereka bisa bersaing dengan Liverpool untuk gelar juara Premier League. Mereka sudah matang, dan hanya itu yang bisa Anda lakukan. United berada dalam posisi yang bagus mengingat betapa lambatnya mereka memulai. Jika United bisa mendapatkan rumah mereka di laga kandang, tidak ada alasan mengapa United tidak bisa bersaing untuk gelar juara.
Saya pikir Liverpool masih yang terbaik, tetapi tidak ada alasan mengapa United akan senang dengan peluang untuk menekan Liverpool pada musim ini, tutur Roy Keane. Gelandang Manchester United Scott McTominay mengukir sejarah ketika timnya berpesta gol ke gawang Leeds United di Liga Inggris. Manchester United memetik kemenangan telak saat menjamu Leeds United dalam laga pekan ke-14 Liga Inggris 2020-2021. Di balik kemenangan telak itu, Scott McTominay rupanya mengukir sejarah baru di Liga Inggris. Dikutip bolasport.com dari Optajo, McTominay merupakan pemain pertama dalam sejarah Premier League yang berhasil mencetak 2 gol pada 3 menit awal pertandingan. Manchester United baru saja membantai Leeds United 6-2 dan merangsek ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Scott McTominay yang mencetak 2 gol pada laga tersebut menjelaskan perubahan besar yang terjadi di dalam skuad pada musim ini. McTominay meyakini skuad Manchester United telah mengatasi kurangnya konsistensi dan meningkatkan mentalitas di setiap pertandingan. Buktinya setelah membukukan awal musim yang bergelombang, Setan Merah tampil konsisten di Liga Inggris dan kini bercokol di papan atas. Setiap pertandingan adalah final turnamen bagi kami di klub ini. Tahun lalu kami terlalu inkonsisten. Kami menjalani pertandingan tidak dengan cara berpikir yang benar, kata McTominay. Tapi tahun ini kami harus sangat fokus dalam segala hal ketika kami menjalani pertandingan. Hari ini kami menunjukkan itu, imbuh dia. McTominay mengawali pesta kemenangan MU dengan menceploskan 2 gol dalam 2 menit. Bruno Fernandes juga menyumbangkan 2 gol, sedangkan Victor Lindelof dan Daniel James masing-masing mencetak 1 gol. Bagi Setan Merah itu menjadi kemenangan kandang kedua pada musim ini. Sebelumnya Manchester United sangat kesulitan mencetak gol di Old Trafford. Dan McTominay meyakini kemenangan besar atas Leeds itu bisa menjadi titik balik timnya. Luar biasa, kami mencetak 6 gol hari ini. Saat di ruang ganti kami bilang harus membiasakan diri mencetak banyak gol di kandang. Sangat penting memiliki benteng yang tangguh ketika lawan datang ke sini. Mereka harus khawatir dan takut menghadapi kami. Kepercayaan diri tumbuh, Anda mendapatkan dorongan energi. Apa yang kami tunjukkan hari ini tidak ada duanya. Yang pertama memenangi pertempuran. Kemudian kualitas akan keluar, imbuh McTominay. Manchester United disinyalir tak akan menyesal meski mengeluarkan uang 55 juta euro untuk mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon pada musim dingin 2020. Sebab kehadiran gelandang berpaspor Portugal itu meroketkan performa Man United di Liga Inggris. Kala itu Man United tertinggal 14 angka dari Leicester City yang menghuni posisi ketiga. Saat itu Man United menempati posisi kelima. Akan tetapi Bruno Fernandes perlahan-lahan memberikan hasil optimal kepada Man United. Alhasil Man United sanggup menyalip perolehan poin Leicester di akhir kompetisi dengan finish di posisi ketiga. Setelah melewati 38 pertandingan, Man United justru unggul 4 angka dari Leicester yang menghuni posisi kelima. Bagaimana dengan musim ini? Bruno Fernandes masih menunjukkan performa yang brilian. Dari 13 pertandingan Bruno Fernandes mengoleksi 9 gol dan 5 assist. Jumlah 9 gol dalam 5 assist milik Bruno Fernandes lebih banyak ketimbang pemain MU lainnya. Berkat bantuan Bruno Fernandes juga, Man United saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga Inggris 2020-2021 dengan koleksi 26 angka. Manchester United saat ini terpaut 1 poin dari Leicester City di tempat kedua. Sementara dengan Liverpool yang memuncaki klasemen, Man United racikan Ole Gunnar Solskjaer terpaut 5 poin. Bahkan jarak Man United dengan Liverpool bisa menjadi 2 angka saja. Hal itu terjadi jika Man United memenangkan laga tunda kontra Burnley yang hingga kini belum tahu kapan akan digelar. Sekedar informasi, tidak seperti mayoritas klub lain yang sudah mengelakoni 14 pertandingan. Man United baru menjalani 13 laga saja. Karena itu pertanda Bruno Fernandes dan kawan-kawan akan menyaingi Liverpool dan tim lain dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2020-2021.